Haji itu ada dua di Indonesia. Ada reguler yang biasa, ada yang bayarnya mahal, yang hotelnya bagus, yang waktunya semakin cepat dia. Ana bertanya, gimana Bapak bisa berhaji berulang kali? Dia bercerita, Ustadz, ketika Ana haji yang pertama kali, Ana bicara sama istri Ana, nanti kalau kita pulang, kita punya rezeki, kita nggak usah daftar haji lah, kita bangun masjid, kata dia. Akhirnya Ana pulang, dapat rezeki, Ana bangun masjid. Selesai masjid itu jadi, Allah kasih rezeki lagi, Ustaz. Ana berangkat haji lagi. Ketika berangkat haji yang kedua itu, Ana bilang sama istri, nanti kalau pulang udah nggak usah niat haji lagi lah. Kalau punya rezeki, kita aspal jalan di kampung dia, kita aspal, orang kampung nih, kita aspal jalan itulah. Kesian masyarakat. Ana pulang haji di kampung Ana aspal semua jalannya, Allah kasih rezeki lagi, Ustaz. Ana berangkat lagi yang ketiga. Lalu kenapa ketika orang umroh mikir biaya besar? Padahal ini sedang cari rizki. Jadi antum kalau berangkat umroh, keluar duit berapa? Berapa ringgit kalau dari Malaysia? 6.000 ringgit. Ini sejatinya sedang investasi. Investasi, antum taruh 6.000, berangkat umroh, diganti berapa sama Allah? Allah kalau kasih nggak terhitung. Maka berangkat haji dan umroh. Ketika rezekinya sempit, urusan haji di jemaah. Ingat selalu bahwasanya punya kereta itu tidak wajib, punya rumah itu tidak wajib, tapi haji itu wajib. Dan jangan menanti tua mau berhaji. Jemaah haji Indonesia itu 70% disebutkan itu sudah sepuh dan berpenyakitan. Entah kenapa. Apakah karena memang mereka baru mampu setelah tua, atau memang menunda-nunda? Karena ada orang yang mampu, dia pikir ana mau beli rumah dulu, ana mau beli kereta dulu, ana mau nikah dulu. Setelah menikah punya anak, nanti insya Allah saat anaknya 2 tahun ana berangkat haji. Anak 2 tahun lahir yang satunya lagi. Nanti lagi setelah 2 tahun sampai puluhan tahun terkadang nggak berangkat haji, kecuali ketika umur 50 tahun, umur 60 tahun. Ingat, ibadah haji ini ibadah fisik, harta dan hati. Ada orang yang memiliki harta tapi fisiknya lemah, nggak wajib buat dia berangkat haji. Tapi ketika antum sehat, punya harta, wajib berangkat. Sebagian orang berpikir, Ustadz belum ada panggilan. Nabi Ibrahim udah panggil dari dulu. Wa adzin fin nasi bil hajj. Tapi antum nggak mau dengerin panggilan Allah. Maka ini termasuk salah satu cara mendapatkan rizki. Dan terlihat jemaah, antum bisa buktikan dalam kehidupan ini. Orang yang sering berangkat umroh itu nggak berkurang hartanya. Bahkan dia bisa memberangkatkan umroh orang banyak. Dia berangkat umroh pertama sendirian, berangkat kedua bersama istri, berangkat selanjutnya bersama anak, berangkat selanjutnya bersama teman-teman dia. Maka berangkatlah umroh. Ketika punya rizki langsung berangkat umroh. Seorang berpikir, ana mau putar duit itu. Apa diputar duitnya? Rolling ya, dia mau cari usaha lain atau apa. Maka salah satu usaha berangkat umroh dan haji. Pasal ke-6, silaturrahim. Nah, apa makna rahim? Kebanyakan orang memahami, entah di Malaysia ini, tapi di Indonesia, silaturrahim itu diterjemahkan dengan berkunjung, berziarah, berkumpul seperti ini. Kadangkala pembawa acara mengatakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Padahal rahim itu artinya kerabat. Silah itu menyambung. Jadi yang menyambung hubungan kerabat kita. Bagaimana menyambungnya?
Tidak harus dengan berkunjung, tapi bisa dengan harta, bisa dengan telepon, bisa dengan ucapan selamat. Karena tidak harus berkunjung ke rumahnya. Apabila silaturahim ini tidak difahami dengan benar, sebagian manusia berpikir dia orang yang menjaga silaturahim, padahal tidak. Dia memiliki banyak kawan, tapi tidak dekat dengan anak pamannya. Dia tidak dekat dengan pamannya sendiri. Berarti dia bukan orang yang pandai silaturahim. Karena rahim itu, para ulama menyebutkan rahim itu, apakah yang hanya mahram? Tidak. Jadi kerabat lah. Baik yang kerabat dari nasab. Ada kerabat yang kita dapatkan dari nasab kita, dan itu rahim yang inti. Bisa jadi kerabat kita yang kita dapat dari menikah, mertua kita. Itu istrinya kita ambil. Ada anak-anak yang Masya Allah, anaknya diambil ke rumahnya, tapi dia nggak pernah berbuat baik sama mertuanya. Malah mertuanya dia jelek-jelekan. Rasul SAW bersabda, lihat nih, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Man sarrahu, ini ada yang salah jemaah, tolong diperbaikin tulisan bahasa Arabnya ini. Man sarrahu ayyubsata. Ini yusto ya. Yang betul ada baknya. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, khususnya sama orang tua. Dan buat para istri, surganya seorang anak adalah orang tuanya, ayah ibundanya, baik itu lelaki atau perempuan. Tapi seorang perempuan ketika sudah menikah, maka surga dan neraka seorang wanita adalah suaminya. Hendaklah para perempuan ini membantu suaminya untuk berbakti sama kedua orang tuanya. Karena sebagian perempuan merasa berat ketika suaminya transfer fulus buat orang tuanya. Ketika suaminya berbagi rizki pada orang tuanya, maka tatkala itu ingat dengan hadis ini. Suaminya dengan memberi orang tuanya sedang mencari rizki. Jadi ketika suami ini ngasih orang tua, bukan berarti duit itu habis, bukan. Ini sedang cari rizki. Salah satu pintu rizki adalah berbakti sama orang tua. Kunjungin orang tuanya, berbagi. Tapi ada perempuan jamaah yang belum mampu hatinya menerima suami berbagi sama orang tuanya. Caranya bagaimana? Ketika berbagi sama orang tua, jangan melaporkan kepada istri. Ya, kita jaga hati istri kita. Terkadang dia belum mampu. Dia mungkin tersenyum. Boleh aku kasih ibuku? Oh boleh, boleh. Silakan. Padahal dalam hati kecilnya dia, ya Allah, ibunya lagi. Ada yang seperti itu. Kita perlu menjaga hati istri kita. Tapi ada perempuan yang sudah sampai tingkatannya, dia memang sudah menjadikan hidupnya untuk suaminya. Apa yang membuat suaminya berbahagia, dia berbahagia. Bahkan bisa jadi harta si istri diberikan kepada suaminya untuk diberikan kepada orang tuanya. Ada yang sampai tingkatan seperti ini. Kalau dapat yang seperti ini, syukurin. Supaya ditambah sama Allah. Allah tambah rizkinya buat kita. Maka ingat, yang ingin diluaskan rizkinya, ibu-ibu ketika melihat rizki suaminya agak sulit, maka coba dia beli sesuatu lalu berikan kepada suaminya. Bang, tolong kirimkan kepada orang tua abang. Mungkin dengan cara ini Allah kasih rizki sama kita. Terkadang sebagian orang yang menjadi kendala dia kurang silaturahim, waktu tidak punya atau duitnya tidak banyak. Dua kendala ini ada jaminan dari Rasul SAW dipenuhi. Ketika kita berkunjung ke rumah orang tua kita, mungkin antum berpikir, waktu ini kalau ana bikin usaha seharusnya menghasilkan duit.
Ana harus tutup kedai ana Ustaz, ana harus cuti dari kantor ana, dipotong gaji ana. Jangan takut. Ketika antum menyisihkan waktu buat kedua orang tua, itu lebih berkah daripada waktu antum di kedai antum. Allah akan kasih jamaah. Dan ingat, Allah tidak ingkar janji. Kemudian disebutkan di sini di halaman 52, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian. Siapa yang hafal nasabnya sampai kakek ke-5, ana kasih hadiah. Nah, mana mic-nya? Oh, fadhal. Sebutkan. Gimana ana tahu kalau nggak disebutkan? Tapi kalau disebut pun ana juga nggak tahu bener apa enggak, jawab. Nah, fadhal. Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar. Kok sama terus sama namanya? Bukan bikin-bikin enggak? Bener ya, alhamdulillah. Bin Umar bin Ahmad bin Umar lagi? bin Ahmad bin Abu Bakar Baraja. Masya Allah, nggak ada Umar lagi di atasnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal ya Hasan. Masya Allah. Fadhal. Nih, ada perintah mempelajari nasab. Bukan untuk fanatisme, bukan. Bukan untuk berbangga-bangga diri dengan nasab, bukan, tapi untuk silaturahim. Bagaimana kita akan bersilaturahim kalau kita tidak hafal dengan nasab kita? Dan di antara keutamaan bangsa Arab itu jamaah, mereka menjaga nasab mereka. Dan setelah datangnya Islam, Nabi SAW menyuruh kita untuk menghafal nasab kita. Jadi tolong kalau bisa ditulis. Sehingga tatkala kita meninggal dunia, ada buku nasab yang diberikan kepada anak kita. Nina, ini keluarga ayah. Jangan sampai dia di sekolah satu bangku sama saudaranya nggak kenal, karena hidupnya sudah nafsi-nafsi. Maka ini perintah Nabi SAW. Lalu beliau sebutkan, fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahl. Sesungguhnya silaturrahim itu menumbuhkan kecintaan terhadap keluarga. Musratun fil mal atau musarratun fil mal. Dia menjadi pembanyak harta. Harta bisa berlimpah ruah dengan silaturahim. Munsa'atun fil umur, dan bertambahnya usia. Alhamdulillah sekarang ini ada banyak sarana teknologi yang perlu dimanfaatkan. Contohnya bikin grup di WhatsApp buat keluarga, bikin grup di Facebook. Antum cari keluarga antum, tulis nama kakek antum yang ke-5. Kemudian lama-kelamaan kan mungkin akan bertambah. Anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan akan bertemu di sana. Kalau tidak bisa kopi darat, kopdar, tahu kopi darat ya mak? Istilah ada bahasa Indonesia kopdar. Kopi darat itu apa bahasa Malaysianya? Biasanya kopinya itu di Facebook, akhirnya ketemu di kedai. Ngeteh jamaah. Ngeteh artinya biasa ketemu di mana? Di Facebook, ketemu di sini, yuk kita kopdar, biasanya mereka kopi darat nih, kita ngeteh ya. Ngeteh lah jemaah. Jadi sekali-kali artinya agar berjumpa, oh ini ternyata saudara ana yang selama ini namanya fulan, oh ini namanya fulan. Perlu diadakan paling tidak umpamanya setahun sekali ketika Idul Fitri. Kita adakan perjumpaan, umpamanya kita sewa hall ini untuk keluarga aja. Itu namanya silaturahim. Kalau sama teman-teman ketika di college dulu kumpul, itu bukan silaturahim. Itu apa namanya? Reuni. Apa dapat pahala silaturahim? Nggak dapat ya mah. Beda, itu hanya persahabatan saja.
Baik, ini hadis Nabi SAW. Kemudian nih di hadis yang keempat di halaman 53, Masya Allah jemaah. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa alaihi fi rizqi wa yudfa anhu mitatasu falyattaqillah wal yasir rahimah. Ditambah lagi nih pahala silaturahim. Yang pertama, umurnya dipanjangkan, rizkinya diluaskan. Yang ketiga, apa? Terhindar dari su'ul khatimah. Terhindar dari su'ul khatimah. Wallahi jamaah, kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Maka banyak-banyak silaturahim, bertakwa sama Allah supaya mati husnul khatimah. Kemudian di hadis yang keenam ini, di sini disebutkan inna a'jalab ta'ati thawaban silaturahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, artinya pahalanya di dunia itu kita dapatkan apa? Silaturahim. Jadi pahala itu ada dua, fid dunya wa fil akhirah. Dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nih, kalau antum mau cari pahala yang segera di dunia, maka silaturahim. Hatta inna ahla baitin, subhanallah, la yakunu fajarah. Sampai ada satu keluarga yang ahli maksiat pun, ahli maksiat. Fatanmu amwaluhum wa yakthur adaduhum idza tawasalu. Hartanya berlimpah ruah, kemudian anak-anak mereka banyak, berkah hidupnya gara-gara silaturahim. Wa ma min ahli baitin yatawasalun fayahtajun. Disebutkan tidak ada satu keluarga yang saling bersilaturahim kemudian mereka saling memerlukan. Tidak ada. Kalau kita bicara mengentas kemiskinan, ada program pemerintah, insya Allah di Malaysia pun seperti itu. Ada program mengentas kemiskinan. Anak perhatikan di setiap keluarga itu, insya Allah ada satu atau dua orang yang sukses, yang kaya. Mungkin yang lain yang miskin. Kalau yang dua orang yang kaya ini peduli dengan silaturahim, selesai. Pemerintah tidak terbebani. Enggak. Karena mereka yang bakal membantu yang miskin dari keluarganya. Karena sebagian umat Islam itu berpikiran menyumbang, dia donasi ke tempat-tempat yang jauh, dia bangun masjid, dia bangun sekolahan, tapi dia punya keluarga tidak dipedulikan. Maka berkaitan dengan kurban, jangan kurbannya dikirim ke tempat yang lain, sedangkan antum punya keluarga di sini yang sangat berhajat. Seharusnya mereka yang lebih utama, jemaah. Makanya kalau sedekah itu lebih baik kepada kerabat kita. Disebutkan di sini tata cara silaturahim ya. Tadi Anda sudah sampaikan bahwasanya silaturahim ini tidak hanya mengunjungi, tidak hanya berziarah, tapi bisa dengan berbagi harta atau dengan berdakwah. Kita punya sahabat umpamanya kerafan, punya kerabat yang murtad, yang musyrik, yang kafir. Kita menyambung rahim kita dengan dia itu dengan mendakwain dia. Terkadang silaturahim juga dengan memutuskan hubungan. Itu masuk silaturahim. Kita punya kerabat tidak sholat sama sekali. Kita biasanya suka membantu dia dengan donasi tiap bulan. Kita katakan, aku tidak akan memberikan donasi sampai engkau sholat. Itu termasuk silaturahim. Jadi jangan dipikir ketika seorang tidak memberikan donasi dia tidak silaturahim. Bisa jadi dia sedang bersilaturahim. Barakallahu fikum. Yang ketujuh nih, berinfak di jalan Allah. Ini yang berkaitan dengan sedekah jamaah ya. Jadi kalau bicara infak di jalan Allah, Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Menggantinya. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Jadi kalau kita sedekah 10 juta, Allah bakal ganti 10 juta. Allah bisa ganti 20 juta. Allah bisa ganti lebih dari itu jemaah. Sampai yang kita berikan kepada istri kita, hatta luqmata
tarfa'uha ila fimra'atik, sampai makanan yang engkau suapkan kepada istrimu, kalau engkau berharap pahala dari Allah, Allah kasih pahala. Jadi para suami ketika memberikan kepada istrinya, niatkan mengharapkan wajah Allah sehingga dapat ganti. Ada suami yang memberikan istrinya dengan apa ya? Dengan sempit hatinya. Karena ada suami-suami yang pelit. Anda mau tanya, memberikan kepada istri itu sesuai dengan keperluan atau sesuai dengan kemampuan? Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau dia punya gaji 10.000 ringgit, berapa dia kasih istrinya? Berapa ibu-ibu minta? Kalau suaminya gajinya 10.000, berapa? Ada yang minta separuh, ada yang minta semuanya, jemaah. Ingat, beri sesuai dengan kemampuan. Artinya kemampuan suami, alhamdulillah, aku punya gaji 10.000. Tapi dia juga punya orang tua. Dia perlu berbagi sama orang tuanya. Dia punya kakak atau adik yang sedang berhajat, maka dia bagi. Setelah itu dia bagi buat istrinya. Jangan pelit. Ada yang bakhil. Istri itu boleh ngambil hartanya suami kalau suaminya bakhil, tapi untuk keperluan dia, bukan untuk ganti HP, ganti handphone, bukan untuk beli tas. Ada perempuan yang beli tas harga 20.000 ringgit, dia ambil duitnya suaminya, haram, nggak boleh. Tapi kalau untuk keperluan rumah tangga dia, keperluan buat beli susu anaknya, keperluan untuk biaya sekolah anaknya, dia nggak ada masalah. Dan ingat, ketika kita bangun masjid, kita sedang bangun rumah di surga. Ketika kita sodakoh, kita sedang invest. Ini Allah akan kasih ganti. Maka dalam hadis disebutkan, mana qasad sadaqatun min mal. Ingat, sodakoh itu tidak mengurangi harta, tidak berkurang. Jangan berpikir ketika antum sodakoh, antum punya orang 10.000, antum sodakoh 3.000, duitnya tinggal berapa? 7.000. Tidak, itu matematika yang salah. Matematika yang benar, yang 3.000 Allah lipatkan jadi 10 kali. Jadi berapa? Kalau jadi 10 kali lah yang paling rendah, 30.000. Jadi antum sodakoh 3.000, jadi berapa duit antum? 37.000. 37.000. Percaya nggak? Sebagian orang kayaknya kurang percaya. Tapi kalau dia investasi di satu perusahaan, dia punya usaha, dia tanam saham di situ, kata temannya, taruh duit di sini 100.000 ringgit, tiap tahun dapat 30.000 ringgit. Dia taruh nggak? Taruh dia cuma. Karena dia percaya dengan tuh orang. Berarti kita memerlukan menumbuhkan keimanan kepada Allah. Kalau janji Allah itu pasti benar. Dan tiap hari ada malaikat yang turun, yang tugasnya hanya mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allah, ya Allah, kasihkan kepada orang yang berinfak itu ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit kikir itu kerusakan dalam hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada kisah yang indah yang diceritakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim ya, di halaman 70. Ketika ada seorang lelaki yang berada di padang yang lapang, dia mendengar suara dari awan. Sami'a sautan fi sahaba. Dari awan itu ada suara mengatakan, iski hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Orang ini heran. Fatanahadaka sahab. Awan itu bergerak, berpindah. Lalu awan ini menurunkan airnya di sebuah harroh. Harroh ini medan yang penuh dengan batu-batuan. Nggak ada tumbuhan di sana, batu. Ketika air turun ke batu,
Air itu tidak akan teresap oleh bumi. Air itu berkumpul di satu jalannya air. Kemudian berjalan air ini, diikuti oleh orang ini. Kemana jalannya air ini? Sampai ke satu kebun. Di kebun itu ada seorang yang sedang mengatur jalannya air. Lalu orang ini bertanya kepada orang, setelah salam dia bertanya, "Ya Abdullah, masmuk?" Dia tanya, "Siapa namamu?" Qala fulan. Namanya fulan, seperti yang disebutkan di awan itu. Lalu dia sadar yang ditanya, "Kenapa engkau bertanya namaku?" Tahu-tahu datang tanya nama. Lalu dia bertanya, "Inni sami'tu sautan fis-sab." Aku mendengar suara di langit yang airnya sekarang ada di kebunmu ini. Artinya air hujan itu tidak turun di atas kebunnya, jemaah. Turun di tempat lain. Tapi mengalir sampai ke kebunnya. Aku dengar suara sirami kebun fulan dan itu namamu yang disebutkan. Apa yang engkau lakukan dengan kebunmu? Amma idza qulta hadza. Orang ini sejatinya menyembunyikan amalnya. Dia tidak riya. Tidak ada orang sekampung yang tahu dengan amalan dia. Tapi karena orang ini sudah menyebutkan, maka dia baru cerita. Kita pun harus seperti itu, jemaah. Jangan suka menceritakan kebaikan kita. Jangan mengatakan, "Alhamdulillah, Ustaz, ana ini ya ana nggak mau riya, Ustaz ya, ana takut lah riya umpamanya." Dia cerita. Tidak perlu cerita seharusnya kalau tidak mau riya. Enggak, ini untuk memotivasi Ustaz supaya Ustaz. Ingat disebutkan di sini. Kopi, Ustaz. Aduh, ana tak minum kopi. Kita ganti teh. Iya, teh nggak apa-apa. Jazakallah khair, jazakallah khair. Seharusnya nggak boleh nolak rizki, jamaah. Tapi berikan yang lainnya. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Ini lihat, orang ini membagikan. Fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Aku melihat kepada hasil kebunku ini. Fa atasaddaq bi thuluthi. Aku bersedekah dengan 1/3. Itu sedekah dia, jamaah. Wa akulu ana wa iyali thulutsan. 1/3-nya aku makan bersama keluargaku. Wa aruddu fiha thuluth. 1/3-nya untuk modal lagi. Ditanamkan lagi. Jadi kalau kita bicara sedekah paling tidak antum 1/3. Kalau zakat 2,5%. Ini bukan bicara sedekah, jemaah. Dan ada orang kaya tidak wajib zakat. Ada orang kaya raya tidak wajib zakat. Ini sebagian ulama dijelaskan fulan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dikatakan fulan orang kaya raya tidak wajib sedekah. Karena setiap akhir tahun duit dia itu tidak sampai nisab. Kan kita syaratnya zakat itu cukup haul dan sampai nisab. Dia punya, kita kasih contoh, dia punya duit 1 juta. Dia punya gaji tiap bulan 100.000 ringgit. Wajib zakat enggak? Belum 1 tahun, belum cukup haul. Tiap bulan dia keluarkan itu harta. Sampai akhir tahun tinggal 10.000 ringgit. Atau tinggal 5.000 ringgit. Wajib zakat? Nggak ada dia. Cuma ini duitnya. Maka jadilah orang kaya tapi tidak wajib zakat. Enak nggak ya? Enak nggak enak juga kata sebagian. Ingat, jadi berusahalah kita kalau punya harta disisihkan. Di Solo, ini ada ngomong yang Baraja. Anda dapat cerita dari satu orang Baraja di Solo. Orang ini setiap membeli sesuatu beli 2 aja. Beli baju 2. Dia kasih belanja, uang belanja, nafkah buat istrinya 2. Momennya dia kasih istrinya 5.000 ringgit. 5.000 ringgit itu dia berikan kepada pondok pesantren, yayasan yatim piatu, selalu seperti itu. Baju 2, semua beli 2. Suatu hari dia beli mobil 2. Dia beli kereta 2. Ketika itu anaknya berbicara, "Ayah,
Kalau baju 2 nggak apa-apa, kereta 2 ini gimana kata dia. Satunya buat anak-anaknya lah kata. Apa kata ayahnya? Nak, Abah tidak ingin naik kereta di dunia aja, nak. Abah juga ingin naik kereta di padang mahsyar nanti, nak, kata dia. Dia bagikan jamaah. Karena kalau yang kita pakai itu selesai, kita mati udah. Tapi yang kita sedekahkan itu yang akan mendampingi kita. Masya Allah. Ini yang hadir tidak dikasih teh. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri katanya. Baik, jadi sedekah secara umum. Kemudian yang ke-8, memberi nafkah orang yang fokus menuntut ilmu. Menuntut ilmu syariat, jamaah. Kenapa jamaah? Orang kalau menuntut ilmu umum, biasanya masa depan dia itu untuk cari kerja, untuk jadi engineer, untuk ini macem-macem. Menuntut ilmu agama, ya kita lihatlah kondisi mereka. Terkadang sekolahan-sekolahan Islam ini, Anda dengar yang di Kuala Lumpur juga kurang dipedulikan. Kalau yang umum-umum itu gedungnya bagus, Masya Allah. Tapi kalau yang agama, gimana? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Subhanallah jemaah. Masuk surga itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Kita lihat nih. Apa dalilnya kalau memberi nafkah penuntut ilmu agama itu, orang yang menuntut ilmu agama, ingat, itu sedang di jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini Allah akan memudahkan. Kita ketika memberi kepada orang-orang yang nuntut ilmu agama, contohnya ada fulan, orangnya cerdas, tapi tidak punya biaya, kita yang biayai. Berangkat dia ke pesantren, berangkat dia ke tempat menuntut ilmu agama, maka di sini Anas bin Malik meriwayatkan, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif, fa syaka al-muhtarifu akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bi. Ada dua bersaudara di masa Nabi alaihi salatu wasallam, yang satu ini mendatangi Nabi untuk belajar menuntut ilmu, yang satunya bekerja. Mau tidak mau, yang bekerja ini dialah yang membantu adiknya yang nuntut ilmu. Lalu dia mengadukan kepada Nabi SAW. Artinya dia ingin adiknya juga membantu dia bekerja. Tapi apa jawab Nabi SAW? La'allaka turzaqul bihi. Engkau itu bisa jadi dapat rezeki gara-gara dia. Jadi jangan difikirkan rizkimu itu karena kerjamu aja. Rizki itu bisa jadi dengan engkau membantu adikmu, engkau mendapatkan rizki. Dan mungkin kalau adiknya ini berhenti menuntut ilmu dan bekerja sama kakaknya, bisa jadi bangkrut. Kita nggak tahu siapa. Maka hadis ini dijadikan dalil bahwasanya seorang yang membantu penuntut ilmu itu, dia sedang mencari rizki. Jadi dalam keluarga, apabila orang tua atau ada yang bapaknya meninggal dunia, akhirnya kakaknya yang tertua, dia yang mencari rizki. Sebagian kalau yang dari Indonesia merantau ke Malaysia, dia tiap bulan kirim buat anaknya yang belajar di Al-Azhar umpamanya. Dia kirim buat anaknya yang sedang menghafal Al-Quranul Karim. Jangan merasa terbebani. Duit yang dia kirimkan itu bisa jadi menjadi pembuka pintu rizki buat dia. Maka terus jamaah, cari penuntut ilmu agama. Kita harus peduli sekarang. Peduli, jangan dipikir. Orang selalu berpikir, oh, orang-orang barat sudah sampai ke bulan. Umat Islam masih ribut di antara mereka sendiri. Pantas umat Islam ribut di antara mereka sendiri, karena mereka tidak belajar agama. Yang menyebabkan keributan ini karena mereka nggak paham dengan agama. Andai kata mereka
mengkaji Islam sampai kepada sunnah Rasul SAW, mereka akan bersatu berkumpul di sana. Banyak orang ilmunya baru sedikit sudah bicara tentang agama. Akhirnya membuat umat Islam ribut. Dan di banyak tempat orang yang cerdas itu biasanya tidak belajar agama. Entah di Malaysia. Jadi di Indonesia itu kalau orang tua punya anak yang cerdas, itu dimasukkan ke college-college yang apa? Yang eksklusif, yang hebat-hebat lah. Tapi kalau anaknya nakal, oh ini belajar agama ini. Santren. Jadi, subhanallah jamaah. Maka kita harus perbaiki hal itu jamaah. Kemudian yang ke-9, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Ini penting jamaah. Ketika antum membantu fakir miskin, jangan merasa antum berbuat baik sama dia. Jangan merasa orang miskin itu hutang budi sama antum. Kenapa? Bisa jadi orang baik itu yang berbuat baik sama antum. Antum dapat rezeki gara-gara ana. Mungkinkah orang miskin ngomong seperti itu jamaah? Ada orang kaya kasih duit, antum nih dapat rezeki gara-gara ana. Jangan kasih sedikit sama. Ini sabda Nabi SAW, agar kita tidak merasa telah berbuat baik sama fakir miskin. Ketika antum memberi fakir miskin itu, terkadang ada fakir miskin yang tidak membalas budi baik kita, lupa dengan jasa kita. Antum berbuat untuk Allah. Ketika antum kasih, nggak ada urusan. Dia mau mengatakan syukron, mau mengatakan jazakumullah khairan, dia mau lupa sama kita, ana tidak ada urusan sama antum. Ana kasih buat Allah Jalla Jalaluh, tidak berharapkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda di sini, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong, kalian diberi rizki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Adanya orang-orang lemah, itulah kita dapat rizki. Kita bisa lihat sekarang, kalau tidak ada orang lemah, bisakah orang kaya hidup? Bisakah orang kaya makan beras, makan nasi? Bisakah dia tahu-tahu di depan mejanya ada ayam goreng? Mungkinkah dia sendiri yang potong ayam, kemudian dia bakar sendiri, kemudian dia makan sendiri, cuci piring sendiri? Di sini antum rasa, disebabkan ada orang-orang lemah, antum bisa makan enak. Andai kata orang-orang lemah itu tidak ada yang mau kerja sama antum, dia jadi kaya apa jadi miskin? Apa guna harta dia? Gak ada gunanya. Ketika orang miskin tidak mau, restoran umpamanya datang orang mau beli, afwan, ini dijual untuk orang miskin saja. Orang kaya tidak akan hidup. Maka supaya kita sadar bahwasanya kita dapat rezeki disebabkan orang-orang fakir. Sistem kehidupan yang sekarang Anda melihat, orang kaya itu punya kampung sendiri. Sehingga banyak orang kaya tidak peduli sama orang miskin. Kita tuh jadi peduli sama orang miskin kalau melihat, ya Allah, kasihan, ya Allah, kasihan. Maka berusahalah kita kalau acara walimah pernikahan, undang orang-orang miskin. Mereka sebenarnya yang menyebabkan kita dapat rezeki. Banyak pejabat negara, bukan pejabat negara ya, orang-orang kaya lah, ketika mengadakan walimah nikah, yang diundang itu semuanya orang-orang kaya. Harus pakai sepatu, harus pakai jas. Orang miskin tidak mungkin. Dan Rasul SAW mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuknya makanan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang orang-orang kaya yang tidak perlu makan. Dia tidak perlu makan daging kambing di situ. Banyak kambing yang dia miliki. Dia tidak perlu makan bistik di situ. Oh, dia sudah bisa makan lebih dari itu. Wa yumna'uha man ya'tiya. Orang miskin makalah nggak diundang sama dia. Padahal orang miskin yang perlu makan enak. Dan antum bisa bedakan ketika mengundang orang miskin, dia kalau makan itu sampai bersih piringnya. Bahkan dia mau cuci sendiri piringnya. Tapi kalau orang kaya, ya orang kaya yang tidak soleh jamaah. Banyak orang kaya yang soleh juga.
Orang kaya karena sudah sering makan yang lezat, jadi dia makan hanya separuh, separuhnya taruh di bawah kursi sama dia. Maka tolong cari orang-orang miskin. Sebagian salafus soleh tidak makan kecuali sama orang miskin. Dia panggil ke rumahnya, ajak ke rumahnya, suruh dia merasakan dinginnya, sejuknya rumah dia, duduk di kursi yang enak. Kalau orang kaya udah biasa aja. Nah, ini yang ke-9. Yang ke-10, hijrah di jalan Allah. Jadi kalau kita bicara hijrah ini ada hijrah fisik, ada hijrah hati. Ada orang yang berada di negeri Islam, tidak perlu fisiknya hijrah ke negeri yang lain, orang negeri dia negeri Islam. Tapi ada orang yang hidup di tengah orang-orang musyrikin, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bariun min muslimin ya'ishu baina dhahranil musyrikin la tatara'ana ruhuma. Kata Nabi SAW, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrikin. Api keduanya nggak boleh saling kelihatan. Ini harus berjauhan mereka tinggal. Orang ini harus hijrah hati dan fisiknya. Tapi ada orang yang tidak, alhamdulillah. Dia berada di negeri muslim, tapi dia banyak terjebak dalam kemaksiatan, maka hijrah dia adalah yang kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, meninggalkan hal itu. Tapi di sini disebutkan dalil syar'i yang menyebutkan bahwasanya hijrah di jalan Allah termasuk kunci rezeki. Allah mengatakan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Disebutkan muraghaman katsiran, tempat hijrah di bumi Allah yang membuat orang-orang kafir jadi murka. Karena ternyata orang-orang kafir berpikir kalau antum diusir dari negeri itu, seperti sahabat Nabi SAW yang diusir dari Mekah, dalam benak mereka ketika umat Islam hijrah ke Madinah, mereka akan sulit dapat rezeki. Karena rumah mereka disita, usaha mereka di Mekah semua dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Itu menurut pendapangan orang-orang musyrikin. Tapi ternyata Allah kasih di situ tempat yang luas, rezeki yang banyak, yang membuat orang-orang musyrikin jadi sakit hati. Jadi jamaah, antum lihat para sahabat Nabi ketika hijrah sampai Madinah. Di mana mereka hidup? Sebagian tidur di masjid. Di masjid tidur. Masjid Nabawi itu ada yang namanya Ashabus Suffah. Ada sebagian kita lihat Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya yang dulu di Mekah, Masya Allah hartanya jangan ditanya, sampai Madinah tidak punya modal, nggak punya. Sehingga dia bekerja jadi apa? Jadi makelar. Apa makelar jemaah? Broker. Jadi broker dia. Dia berangkat dia tanya dulu nih al-suq, di mana ada pasar? Ada orang jualan, dia tanya berapa hargamu, aku jualkan. Harganya 1.000 ringgit bapaknya. Dijual sama Abdurrahman 1.100, 1.200 ringgit. Dia bekerja tanpa modal. Allah kasih keluasan. Dan terbukti umat Islam setelah hijrah ke Madinah, Allah kasih keluasan, namun setelah 7 tahun. Artinya 7 tahun itu diuji sama Allah. Jangan sampai di antara kita ada yang hijrah. Ana dulu kerja di bank riba, sekarang sudah keluar, sudah resign dari sana, sekarang hidupnya susah, tidak punya pekerjaan. Antum sedang diuji. Dan ada yang keluar dari usaha yang haram, kemudian dia usaha sukses, antum juga sedang diuji. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Kata Allah, kami sudah menguji, kami sudah menfitnah
Fitnah itu jemaah biasa digunakan untuk emas. Emas itu difitnah di dalam api agar terpisah mana yang murni dan mana yang tembaga. Dengan fitnah itu kelihatan mana yang hijrahnya benar, mana yang hijrahnya pura-pura berhijrah. Maka ingat, dan berkaitan dengan hijrah jalan Allah ini, safar, merantau, meninggalkan kampung halaman, itu juga termasuk pintu rizki. Al-Imam Syafi'i mengatakan, safir fafil asfari khamsu fawaid. Kalian melakukan perjalananlah, sungguhnya perjalanan itu ada 5 faedah. Sebutkan 5 faedahnya. Merantau. Merantau sama bahasa Melayunya. Merantau. Baik. Anda kasih hadiah. Apa manfaatnya merantau? Fadal. Nah, mana mic-nya? Kasih mic-nya Ustaz. Kirim ke belakang. Nah, dinyalakan dulu. Udah nyala? Melihat keadaan tempat lain dan masai pengalaman yang baru. Yang pertama 5, bukan 1. Yang pertama melihat keadaan tempat lain sehingga bisa ambil pelajaran, ambil hikmah. Baik. Yang kedua, merasai pengalaman baru. Merasai pengalaman baru. Yang ketiga, apalagi yang ketiga? Merasai kesusahan. Merasai kesusahan di tempat lain. Iyalah, sama dengan yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, 5 faedah yang disebutkan adalah tafarruju hammin. Kesedihan itu hilang, kegundahan itu hilang. Kita kalau di rumah jenuh ya, banyak beban, cobalah berangkat ke Pinang, ke Pineng, ke Johor, kemana. Kemudian waktu sabu ma'isyatin, rizki. Ada orang yang berangkat ke Johor, dia lihat, oh ternyata di Johor ini ada barang yang murah yang bisa dijual di Kuala Lumpur. Oh, anak mau bawa ini. Orang dapat rezeki gara-gara jalan-jalan. Dia kadang-kala jalan ke pantai melihat, masya Allah di sini ada kerang-kerang yang bisa dijual di kota. Dan banyak kita melihat orang-orang yang rizkinya di kota lain. Dia di kampungnya itu susah bekerja. Tapi ketika dia merantau, dia jadi semangat bekerja. Di banyak tempat jemaah yang Anda lihat seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lah, banyak penduduk aslinya itu tidak semangat bekerja. Yang semangat bekerja itu perantau, orang-orang pendatang. Makanya kadang-kala antum kalau di kampung sendiri nggak semangat tuh udah berangkat. Karena kalau di kampung sendiri kita kerja nggak kerja masih bisa makan di rumah orang tua. Tapi kalau di kampung orang, antum nggak kerja nggak makan. Waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majid. Ilmu, pengalaman ya, kita ketika merantau itu akan dapat ilmu, belajar di sana. Berapa banyak orang yang dapat ilmu agama bukan di kampungnya. Pulang dari Malaysia, teman-teman Indonesia kadangkala, ya Allah Ustaz, anak ketika di Indonesia nggak pernah sholat di masjid. Sampai Malaysia, alhamdulillah anak datang ke kajian, dapat ilmu, dan anak sholat ke masjid sekarang. Ada perempuan yang mungkin dulunya tidak pakai tudung, tidak pakai jilbab. Ketika dia mengadakan safar, kemudian dia pulang dapat ilmu, kemudian dia tobat kepada Allah. Yang keempat, adab dan etika. Kita belajar etika. Oh ternyata orang-orang di tempat itu peduli dengan sampah. Nggak ada yang buang sampah sembarangan. Di sebagian tempat orang buang sampah itu di sungai. Dia naik motornya, dia lempar.
Ketika antum melihat itu, bagaimana perasaan antum? Oh, ini adab yang tidak baik. Kemudian yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik. Itu faedah melakukan perjalanan, kita berjumpa dengan orang-orang yang baik sehingga kita dapat manfaat dari mereka. Itu jamaah kunci-kunci rizki. Dan ana tambahkan satu, yang ke-11, doa. Setiap hari Nabi SAW berdoa minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah cerita tentang 4 ulama di Mesir yang mereka penuntut ilmu hadis pada tahun 300-an Hijriah. 4 ulama ini kehabisan bekal. Dia menuntut ilmu, kehabisan bekal. Lalu diundi, siapa nih yang mau cari nih? Yang mau cari makan nih, kata dia. Diundi di antara 4 itu ada satu orang yang diperintahkan, ini antum yang tugas, antum keluar cari anu. Dia malu mau minta-minta sama. Akhirnya dia sholat di masjid tempat dia menginap di sana. Dia berdoa, terus dia berdoa minta sama Allah. Tahu-tahu ada yang datang, utusan raja. Utusan raja datang. Mana Fulan bin Fulan, kata dia. Kata dia, oh itu kata dia. Kata dia, ana disuruh raja ngantarkan duit. Dikasih 1000 dirham. Oh 1000, jangan ditanya 1000 dirham itu. Dia dikasih 1000 dirham. Setelah itu rajanya senantiasa memberikan santunan tiap bulan. Ketika dia berdoa, raja itu sedang tidur siang. Raja itu bermimpi bertemu Nabi SAW. Mengatakan kasih Fulan. Kasih Fulan tuh orang-orang yang sedang memerlukan. Tuh doa jamaah. Jangan meremehkan doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta aku kasih. Mau minta apa saja. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Kita berpikir orang malas itu adalah orang yang tidak mau bekerja. Ternyata orang yang paling malas adalah orang yang tidak bisa berdoa. Nabi SAW mengatakan al-ajiz man ajiza 'anid du'a, au a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling malas, yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Kalau antum bekerja mengangkat batu, butuh energi. Sehingga bisa jadi orang, aduh berat, kata dia. Tapi doa nggak bisa. Cuma angkat tangan minta sama Allah. Kita kadang-kala lebih meminta kepada manusia daripada kepada Allah. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan engkau jangan minta-minta sama manusia. Apa aja kalau bisa jangan minta sama dia. Mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Pintunya nggak pernah ditutup. Kita kalau minta sama manusia, datang jam 10 malam udah tutup. Dikatakan besok pagi. Kita mau minta sama manusia, dikatakan oh jam 10 pagi masih ada meeting. Nanti setelah meeting. Tapi kalau minta sama Allah, kapan aja antum minta sama Allah, Allah akan minta, Allah akan berikan. Maka berusaha untuk berdoa, perbanyak doa minta rezeki. Dan jangan malu mengatakan, Ustaz, ana malu meminta rezeki sama Allah. Allah itu berbahagia ketika hambanya menunjukkan dia sangat berhajat sama Allah. Semakin antum sering berdoa, semakin cinta Allah kepada antum. Kalau manusia, semakin antum sering minta sama dia, hari pertama dikasih antum. Dilihat Fulan lagi tadi, kasih lagi. Hari ketiga dikasih, hari keempat, aduh udah habis nggak ada duitnya, atau dia tutup pintunya. Tapi sama Allah enggak. Maka sebagai penutup, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yang membuka sebagai kunci-kunci rizki adalah istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua takwa, yang ketiga tawakal. Yang keempat beribadah sepenuhnya kepada Allah. Ingat makna beribadah yang sepenuhnya, artinya ambisi kita adalah Allah dan hari akhir.
Yang kelima, mengiringkan haji dengan umrah. Yang keenam, silaturahim. Yang ketujuh, berinfak di jalan Allah. Yang kedelapan, memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Yang kesembilan, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Yang kesepuluh, hijrah. Yang kesebelas, berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jemaah, ini ada pertanyaan yang tertulis ya. Ana akan bacakan terlebih dahulu. Masya Allah. Kenapa Abu Tolha kok dikasih sendok ustadznya? Oh, untuk ngaduk sendiri ustadznya gitu kan. Masya Allah. Jadi mau minum suruh ngaduk dulu nih jemaah. Bismillah. Oh, bukan teh tarik ini hari. Barakallahu fikum. Ustaz, kami ingin membantu saudara yang susah. Tapi kami lihat kalau mereka ada duit, ada rezeki, mereka menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana sikap kami kalau suatu saat mereka minta bantuan? Iya. Ini juga jadi dilema. Artinya ada orang-orang dari kerabat kita yang kalau kita bantu, duit yang kita berikan nggak bermanfaat buat mereka. Digunakan untuk beli rokok, untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tugas kita tatkala melihat mereka melakukan itu, tetap kita membantu tapi tidak memberikan duit. Umpamanya kita belikan beras, kita tanya, antum perlu apa? Untuk biaya sekolah, siap anak transfer ke rekening sekolah. Tidak duitnya yang diberikan kepada dia. Antum butuh apa? Anak butuh seragam buat anak-anaknya umpamanya. Ya sudah, belikan seragam. Kalaupun memberikan uang sekedarnya, umpamanya sekedar ya dia mungkin perlu untuk biaya naik tren atau naik apa, dia kasih. Dan ini ada orang jamaah yang mau diberangkatkan umroh nggak mau. Umpamanya ada paman mau berangkat ke ponakannya, oh sudah nggak usah paman, ana minta duitnya saja. Iya seperti itu. Jangan dikasih. Kalau memang tidak dimanfaatkan buat yang enggak, ana kasih hadiah umroh buat dirimu supaya engkau dapat rezeki nanti di sana. Berdoa di sana. Kalau dikasih duit, duitnya habis. Maka kita juga perlu memperhatikan kondisi mereka. Barakallahu fikum. Gaji bulanan tidak cukup. Apakah masa lapang yang ada, yaitu contoh di waktu malam atau minggu, diisi dengan mencari kerja part-time sebagai bentuk mencari nafkah atau menuntut ilmu agama? Jemaah, tadi kita sampaikan ada banyak pintu rizki. Salah satunya adalah istighfar. Kalau kita katakan, ketika antum mau nambah kerja, tadi disebutkan part-time ini, iya betul part-time ini jemaah. Bacanya gimana? Part-time. Part-time ini bahasa Indonesianya kita lembur ya. Iya, kerja tambahan gitu ya. Diambil kerja tambahan. Jangan antum berpikir kalau antum bekerja part-time ini rezeki antum bertambah. Bisa jadi duitnya bertambah tapi keperluannya bertambah. Itu mungkin terjadi. Ana punya saudara di Jeddah sana, dia cerita, dia jualan kue 2 macam, selalu habis di pasar. Dia berpikir, ana mau jualan kue 4 macam supaya duitnya tambah banyak. Ternyata dia jual 4 macam, masih banyak bakinya, kuenya nggak habis jemaah. Maka ketika antum part time silahkan, tapi tetap istighfar, tetap bertakwa kepada Allah, tetap bertawakal. Perintah dari Allah untuk wabtaghu min fadli, cari, kalian bertebaran. Mungkin di situ ada usaha yang bisa menambah rezeki, kerja. Tapi yang ke-10 hal tadi tetap diingat sama kita. Doa. Terus apa lagi jamaah? Dia istighfar, bertawakal, sholat duha. Iya.
Ini mungkin perlu ditambahkan. Yang ke-12 sholat duha. Sholat duha ini termasuk membuka pintu rizki. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad atau Tirmidzi, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, Ya ibna Adam, irka'li raq'ataini fi awalin nahar. Wahai anak Adam, rukulah buat aku 2 rakaat di awal hari. 2 di awal hari ini sebagian ulama menerjemahkan sholat subuh, sebagian mengatakan sholat duha. Akfika akhirahu, sampai akhirnya aku cukupin. Jadi selain sebab yang tadi usaha, buka usaha baru, buka cabang baru, yang lain tetap diusahakan. Jadi kalau bicara menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu. Nanti Allah cukupi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Perlukah seorang istri keluar bekerja jika ekonomi keluarga sudah mencukupi? Tambahan pula ada kemungkinan fitnah terjadi semasa pergi kerja dan di tempat kerja. Jamaah, seorang istri yang bertakwa kepada Allah, ambisi dia adalah hari akhir, bukan dunianya. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat suaminya memerlukan bantuan, dia bantu. Asalkan pekerjaan dia sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Terus gimana kalau suaminya sudah mencukupi? Dia kenapa harus bekerja? Biasanya yang menyebabkan dia bekerja ambisi dunia. Ingin punya duit sendiri, ingin bisa belanja sendiri, ingin tidak diatur oleh suami biasanya. Tapi ada istri-istri yang tidak, enggak Ustaz. Anak ini minta izin kepada suami, diberi izin untuk bekerja. Hasilnya untuk Allah, Ustaz. Anak hasilnya itu 70% anak gunakan untuk membantu orang-orang yang sedang belajar. Atau dia mengatakan anak punya untuk membiayai guru-guru. Intinya seorang istri tidak perlu bekerja. Allah mengatakan waqarna fi buyutikum. Tinggal di rumah kalian, kerjanya di rumah. Ngurusin apa? Bukan ngurusin anak, ngurusin negara. Negeri ini memerlukan generasi-generasi yang soleh, jamaah. Di mana pabrik generasi? Di rumah. Jadi jangan pikir seorang perempuan ketika ngurusin anaknya di rumah, Allah, kerjaan anak ini apa ya, kok kurang dihargain orang. Pemimpin negeri itu lahir dari rumah-rumah itu. Jadi ketika bekerja di rumah ditanya kerjanya apa? Lagi mempersiapkan generasi masa depan. Biar suaminya yang kerja. Dan ingat, tugas memberikan nafkah itu 100% tugas siapa? Suami. Istri ini ratu jemaah. Ya, ratu. Permaisuri. Tugas suami itu terima kasih. Terima duit, kasih istri. Jadi terima kasih terus dia. Itu tugasnya seorang suami. Jadi seorang wanita seharusnya di rumah itu alhamdulillah suaminya pulang, jazakallah khair, insyaallah dia kasih. Dan jangan merasa istri, saat anak kalau minta terus sama suami jadi nggak enak. Itu kewajiban suami. Jangan dipikir suami ketika memberi istri dia telah berbuat baik. Kamu terima kasih sama aku. Bukan, abang yang terima kasih sama aku. Aku yang ngurusin anak-anak semuanya. Jadi makanya anak rasa perempuan tetap di rumah. Kalau ada kerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, tanpa merusak muruah dia sebagai seorang muslimah, fadhal dikerjakan. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita berhijrah atau melancong ke negara kafir? Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam.
Jadi para ulama berbicara bagaimana hukum safar ke negeri kafir. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Contoh, ke negeri kafir memang ada perdagangan yang harus dilaksanakan di sana. Atau ke negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu yang tidak ada di negeri dia. Mau tidak mau ilmu ini harus dibawa ke negeri dia. Tapi para ulama menyebutkan berangkatnya dia ke negeri kafir itu dengan syarat. Salah satu syaratnya dia harus memiliki keimanan yang kuat. Jangan sampai pulang dari negeri kafir bawa ilmu yang diinginkan oleh negaranya, oleh negerinya, tapi imannya ditinggal di sana. Dia pulang imannya sudah nggak ada. Kita saja jemaah di negeri Islam kadang-kala dengar suara azan tidak tergerak ke masjid. Bagaimana di negeri yang sepanjang hari tidak mendengar suara azan? Maka perlu diperhatikan kenapa harus berangkat ke negeri kafir. Ada saudara-saudara kita yang alhamdulillah, Anda lihat di Belanda banyak umat Islam, di London, kemudian di Perancis banyak umat Islam. Mereka hidup dalam risk yang tinggi sekali. Mungkin bapaknya bisa menjaga Islam, tapi belum tentu anak. Ada anak-anaknya yang na'udzubillah menjadi murtad. Bahkan Anda punya teman dari Jamaika, dia cerita dia datang ke temannya yang ada di Amerika. Dia punya anak perempuan yang sudah remaja. Dilihat, anakmu yang perempuan mana? Sudah tidak ada. Maaf, mungkin sudah jadi pelacur. Jadi anak-anak nakal. Karena di negeri sana ketika anak itu umur 17 tahun atau 18 tahun, itu orang tuanya tidak bisa mengatur anaknya lagi. Si anak bisa melaporkan bapaknya kepada polis. Bapakku seperti ini. Na'udzubillah ya. Maka bagi yang tinggal di sana, dia punya resiko yang tinggi. Jadi lihat, kalau ngana di sana alhamdulillah bisa jaga diri, bahkan bisa berdakwah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Adakah kita perlu tinggalkan negara kita yang aman untuk pergi hijrah tempat lain yang kita rasa suka untuk menuntut ilmu di sana? Jadi kalau kita aman di negeri kita, tapi kita hendak menuntut ilmu di negeri lain, tafadhol. Jadi tidak disebut hijrah sejatinya, tapi dia sedang merantau menuntut ilmu, kemudian dia balik lagi ke negeri. Baik, ini pertanyaan terakhir, Anda rasa atau ada yang lainnya? Apakah berkira-kira atau menghitung-hitung perbelanjaan makanan bagi memastikan gaji bulanan mencukupi dianggap sebagai kedekut? Apa kedekut? Ini bahasa Melayu, kedekut, Masya Allah. Bahasa Nusantara. Dilarang agama. Perlu dilihat, ada orang jemaah pelit tapi tidak ngomong pelit. Enggak Ustaz, ini untuk berhemat bahasanya. Ini untuk mengatur jalannya ekonomi. Ya kalau memang tujuannya itu tidak ada masalah. Dia tidak pelit, artinya dia tahu ini gaji ana cuma 1.000 ringgit. Biasanya laki-laki jamaah kalau masih miskin, gajinya dikasihkan semua kepada istrinya. Ini duitnya harus cukup. Sudah, itu yang aku punya. Tapi kadang-kala suami kalau sudah banyak duitnya, sudah nggak lagi. Perlu berapa duitnya? Katanya, dulu dikasih semua karena belum cukup jamaah. Maka kalau menghitung-hitung, tujuannya memang untuk memastikan biaya listrik sekian, biaya ini sekian, tidak masalah. Tapi tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Karena sedekah itu termasuk salah satu kunci rezeki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah wajib memberi uang pada ibu bapak yang keperluannya sudah sedia ada mencukupi, tetapi anaknya pula yang kurang mampu? Jamaah rahimakumullah, anak ketika memberi orang tua, ketika memberi ibu bapaknya,
Tidak harus ibu bapaknya itu perlu. Bisa jadi pemberian dia itu hadiah. Subhanallah, bapak ibu itu kalau diberi sama anaknya, itu berbahagia bukan karena jumlahnya, tapi berbahagia karena kepedulian anaknya. Anaknya ingat sama bapaknya. Mungkin yang diberikan anaknya, bapak ibunya bisa beli 10. Tapi ketika anaknya yang memberi, itu akan berada dalam hati bapak ibunya, nggak dilupakan. Jadi sang anak, tolong anak ini, ketika datang ke rumah bapak ibunya, mungkin beli apalah sesuatu ke orang tuanya. Hanya untuk memberikan hadiah supaya bapak ibunya berbahagia. Karena silaturahim termasuk kunci rizki. Jadi apa yang antum berikan kepada bapak ibu antum, itu akan diganti sama Allah. Maka tidak harus banyak. Tapi kalau seorang anak, Ustaz, ana masih perlu, Ustaz. Ya kalau antum masih perlu, antum puasa Senin Kemis. Sisihkan duit buat orang tua. Jamaah, kita bisa lakukan itu demi mencari rezeki, tujuannya berbagi sama orang tua. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya anak laki-laki yang tua. Ibu saya sudah kehilangan suami. Kemana suaminya? Meninggal maksudnya. Anak pikir hilang suaminya, kemana? Dan saya punya adik-beradik yang lain. Soalan saya, antara keperluan berbakti dengan keluarga dan menikah, mana lebih afdol? Iya, ini pertanyaan sering anak ditanyakan. Ada seorang ibu yang takut bila anaknya menikah, nanti anaknya lupa sama ibunya. Sehingga banyak orang tua menunda pernikahan anaknya. Jangan dulu menikah, jangan dulu menikah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat yang sudah menikah nggak berbakti lagi sama orang tuanya, nggak peduli lagi sama adik dan kakaknya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan bininya, memikirkan istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ingat firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengingatkan nih para anak. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika anak ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang anak ketika dia umur 40 tahun biasanya sudah kaya, biasanya sudah punya rumah, biasanya sudah punya keluarga, punya anak. Banyak di antara mereka yang tidak peduli sama keluarganya, sama orang tuanya, karena dia merasa punya kewajiban bersama istri dan anak-anaknya. Allah ingatkan, baca doa, engkau itu ada karena ada orang tuamu, maka mohon bantu hamba untuk bersyukur kepadamu dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau anda lihat apa yang harus antum lakukan, yang pertama, tunjukkan kepada ibu antum kalau antum anak yang berbakti. Yang kedua, cari istri yang siap membantu antum berbakti sama orang tua. Sampaikan kepada istri, ana punya ibu dan punya adik-adik. Sebagian perempuan jamaah itu melihat calon suaminya ini menanggung beban keluarganya, dia nggak mau. Berat buat dia. Karena apa? Oh, nanti gajinya akan dibagi sama orang tua, dibagi sama kakak beradiknya. Dia lupa bahwa ketika suaminya berbagi sama orang tuanya, suaminya sedang membuka pintu rezeki yang lainnya. Jadi semuanya pintu rezeki. Maka ketika antum mau menikah, cari istri yang soleha, yang siap untuk berbakti sama orang tua, ibu antum, dan mendampingi antum untuk menjaga anak-anaknya. Jabir bin Abdullah, ketika bapaknya meninggal dunia, Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Dia menikah dengan janda. Ditanya sama Rasul SAW, halla bikron, Jabir kenapa nggak nikah sama gadis? Itu dia. Engkau bisa bercengkrama, senang-senang sama dia. Janda ini kan susah jemaah. Janda ini kadang-kala ingat sama suaminya yang dulu. Jadi sama
Suaminya yang sekarang kalau suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, dia ingat sama suaminya yang dulu, ingin kembali kepada suami yang dulu. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau tidak menikah dengan bikir, dengan gadis? Kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia meninggalkan adik-adik, anak-anak yang banyak yang masih kecil-kecil. Kalau aku menikah sama gadis, ya gimana dia akan membantuku merawat adik-adikku? Maka ketika antum mau menikah pun, antum bisa menikah dengan janda. Cari janda yang banyak fulusnya. Sekalian untuk bantu adik-adik antum. Tapi janda yang soleha, banyak fulusnya, yang soleha, yang bisa membantu antum untuk keperluan antum. Dan ibu pun akan suka. Kalau janda kayak gini, ibu setuju lah. Tapi ingat, tetap yang menjadi ukuran pertama agama dan ketakwaan perempuan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan antar malam jamaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.